Pagi Kakak Apuagato, apa Pagi. kata? Shalom Bapak Ibu. Pagi Abuna. Shalom Abuna, Shalom selamat Abuna, pagi. Abuni, shalom Bapak Ibu teman-teman. sekalian. Iya. Pak Jusman. Shalom, selamat pagi, Lek Bener nih, Pak Mardani. Jusman. Ya, Iya, kenapa Pak Jusman, Bu Nancy? ada, cuman dia nggak buka kamera sendiri. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Selamat pagi ya Buna, selamat Ya, pagi Pak selamat pagi Klaiditman, juga. Selamat selamat pagi, pagi Pak Pak Lek. Mardani. Halo. Jadi Pak Shalom. Jusman sama Udah. Pak Mardani ini Iya, di mandiri dulu. iya. ya single fighter. Pemain single dulu, single fighter. Ada Abuna. Oh iya Tapi iya. Ada di sini. ada Pagi. Nancy ada, tapi di tempat Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh. buka sendiri dulu. Ya iya iya iya. Ya, yang penting doanya selalu menyertai kan, jadi tetap dan ganda campuran gitu. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi untuk Ibu Duma. Sehat ya Ibu Duma ya. Juga Puji Tuhan sehat Abuna. puji Tuhan, senang banget Bunda selalu lihat Ibu Duma semangat Amin. selalu. Juga Bapak Ibu semua, ada Bu Biho, juga Pak Jusman, Bu Nancy, Pak Mardani, Ibu Sinai, Bu Ayen, Bu Acen, Ibu Debi, Bu Dara Gunawan, Bu Lele Kristiani, Pak Henry Gunawan, Ibu Herana Wijaya, Shalom Ibu, dan juga Ibu Marla Oma Sitomorang. Leli. Salam juga Ibu Nancy juga. Oh sudah. Ibu Sosilawati, Bu Yani. Oke baik ya. Tentunya juga bersama Ibu Nikartika dan semua, saya percaya nanti ada beberapa yang akan menyusul masuk. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah hadir sama-sama mari kita persiapkan semuanya ya Bapak Ibu. Kita persiapkan semuanya, kita mau datang di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mau menerima pengajaran hari ini sebagai catatan panduan apa yang harus kita kerjakan dan kita hadapi. Mari sama-sama kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan kami harus lewati dan kami bersyukur Engkau tetap menyertai kami. Baik dalam keadaan susah maupun senang, sedih maupun bahagia, Engkau tetap hadir untuk menyatakan kebaikan-Mu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kuduskan hamba-Mu dalam menyampaikan renungan bagi setiap kami yang akan mendapatkan pengajaran dan juga tuntunan firman Tuhan. Biar kami beroleh hikmat, kebijaksanaan, kami beroleh kekuatan, kesetiaan, pertumbuhan dalam iman, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam kekurangan. Engkau selalu mengisi lumbung-lumbung kami tidak kosong, dan Engkau selalu mengulurkan perpanjangan tangan kasih-Mu, sebab telinga-Mu tidak kurang untuk mendengar dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan pujian. Siapkan hati yuk untuk memuji Tuhan.
pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh besar Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, amin, puji Tuhan. Haleluya, ya, katakan haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kemarin kita belajar kalau ada yang meremehkan gak usah khawatir. Ya, ada yang memandang dengan pandangan yang aneh, gak usah overthinking. Supaya kita tetap stabil, terutama dalam hal menjaga pikiran dan juga perasaan, sehingga kita masih dalam kendali Bapak Ibu ya. Soalnya kalau kita tidak hati-hati, nanti kita akan bisa
di luar kendali ya. Jadi bagaimanapun juga apapun yang kita hadapi dalam minggu ini, hal diremehkan orang itu biasa, dipandang orang itu hal yang biasa. Buat saudara dan saya, hal-hal seperti itu nggak boleh menjadi sebuah kendala, Bapak Ibu. Ya, memang ini tidak mudah, tetapi kalau ini menjadi pesan Tuhan melalui BW ini, Abuna sangat yakin ini akan menjadi sebuah bukti bagaimana kita sebagai orang percaya punya karakter yang kuat. Ya, amin Bapak Ibu yang terkasih. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, karakternya begitu luar biasa. Ya, direndahkan sekalipun ia tetap diam, sebab ia tahu betul rendah bukanlah tempat untuk selama-lamanya, sebab ia adalah Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya ketika ia mati di kayu salib, ia harus dipendam di bagian paling bawah, tetap tidak bisa, karena ia kembali ke tempat yang paling tinggi. Ia kembali ke tempat di mana ia mempersiapkan tempat untuk saudara dan saya. Amin Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita harus persiapkan diri kita. Kita harus persiapkan untuk mengetahui segala kebenaran firman-Nya. Yuk kita belajar sama-sama. Di BW ini kita siapkan Alkitab kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut ya. Kemarin kan di 1 Tawarikh pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-5. Kali ini kita akan belajar di lanjutannya Bapak Ibu. Tapi Abuna ingin mengajak kita baca dari ayat yang keempat supaya tidak terlalu dekat, karena dekat saja Bapak Ibu ayatnya. Mulai dari perikop Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. 1 Tawarikh pasal 11 ayat 4. Kita mulai di situ dulu ya. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Ya, ini adalah anggapan direndahkan oleh orang ya. Kemarin kita udah bahas. Lanjutannya hari ini. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya Kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja dulu. Yang diingatkan Roh Kudus hari ini, kalau kemarin kita berhadapan dengan pandangan orang yang meremehkan kita, seperti yang Abuna sampaikan, terlepas orang itu memandang rendah kita dan mengatakan kita itu nggak sanggup, kita nggak mampu, ataupun hanya dari pandangan mata sehingga kita terjebak dalam overthinking kita. Ya, nah hari ini kita diingatkan hal yang lain, yaitu di ayat yang ke-6. Daud telah berkata, berarti sudah ngomong. Berarti ada yang dibicarakan, ada yang disampaikan. Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Ya, seringkali kita juga dalam situasi seperti ini, baik misalnya saya diingatkan sebagai seorang ayah bahwa terkadang kita suka terjebak dalam pemikiran diri sendiri. Ini Abuna bicara tentang pribadi. Sekalipun ya,
Sekalipun menurut kita itu betul, menurut kita itu layak dipertahankan, layak dipikirkan, tetapi itulah gunanya pengetahuan akan firman, itulah gunanya pasangan yang sepadan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kejadiannya waktu Abuna dapat ini, kejadiannya tidak lama, yaitu bahwa saya sempat janji sama anak saya, waktu libur ini kita mau sama-sama pergi ke satu tempat untuk nemenin saya lah gitu. Nah, karena ada sesuatu dan lain hal, rencananya sempat hampir berubah gitu ya. Tapi tadi malam diingatkan oleh istri saya, mumpung hari ini libur, karena habis ini udah gak ada libur lagi. Saya sudah sempat janji itu minggu depan pas libur kamu temanin papa ya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada maksud apapun untuk tidak menepati janji ya, karena sebagai seorang ayah atau seorang pemimpin perusahaan pasti terkadang suka ada satu kegerakan untuk dirubah aja rencananya sebentar karena ada pertimbangan lain. Tetapi karena ditolong oleh Roh Kudus melalui perkataan Abuni, saya diingatkan kembali, dan ini yang diingatkan oleh Roh Kudus mengenai hal ini. Ya. Jadi jangan lupa apa yang diperkatakan itu adalah sebuah janji gitu ya. Artinya apa yang sudah dilontarkan oleh mulut kita jangan sampai tidak ditepati. Ya sama seperti keadaan misalnya nanti kalau nilai kamu bagus, papa ajak kamu ya ke Disneyland misalnya gitu, atau ke satu tempat gitu. Nilainya udah bagus tapi kita nggak ngajak. Gimana Abuna kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan untuk ngajak? Ya kita harus jelaskan, dan tapi bagaimanapun juga kita harus ajak. Makanya jangan sembarangan untuk berbicara ya Bapak Ibu. Seringkali kita juga tidak memperhatikan apa yang kita perkatakan karena kita dihadapkan kepada satu target atau satu tujuan yang istilahnya kita anggap dan kita pandang ini bukan terlalu signifikan, bukan terlalu yang esensial banget gitu. Tapi ternyata ini sebuah peringatan ya, sebuah hal yang cukup berdampak besar kalau kita tidak lakukan. Kenapa? Karena di mata anak kita atau di mata orang lain kita tidak menepati janji. Dan kita pun tidak mau kalau kita tidak ditepati janji oleh orang lain. Ya, kalau ada orang yang menepati janji, ada yang sudah janji tidak ditepati, kita pun juga tidak mau. Ya. Demikian juga dalam hubungan rumah tangga. Itulah sebabnya setiap orang harus tahu betul pengetahuan firman Tuhan seperti apa. Supaya ketika manusia atau seseorang lupa, maka ketika ada diskusi, ada pembicaraan, diingatkan kembali mengenai janji nikah, mengenai janji pertobatan, mengenai janji apapun itu bukan semata-mata sekonyong-konyong untuk menyudutkan kita Bapak Ibu. Tetapi itu karena Tuhan sayang sama kita. Ya. Termasuk juga hari ini. Kalau hari ini ternyata firman yang sederhana aja gitu. Contoh kasusnya adalah Daud menjanjikan kepada salah satu dari mereka, siapa yang menyerang orang Yebus duluan nanti jadi kepala. Artinya jadi leader. Berarti dapat jabatan tertentu ya. Dan ketika Yoab anak Zeruya ini benar-benar duluan, karena mungkin Yoab memang diberi keberanian ekstra dan menang dia, maka Daud pun menjadikan dia sebagai kepala. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang lupa dengan janjinya. Ya, nanti ya kalau sudah ini kita naikkan, kita inikan. Banyak orang yang sudah janji Bapak Ibu. Jadi baiknya bagaimana Abuna? Kalau mau janji yang sungguh-sungguh lebih baik tidak usah diperkatakan. Janji aja sama Tuhan bahwa kita mau mempromosikan dia, kita mau memberi dia pekerjaan, daripada kita lontarkan kepada orang lain dan orang itu sudah berpengharapan gitu. Takutnya kitanya yang lupa. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, itu kan kita tidak membuat orang lain juga bersalah dan tidak merugikan orang lain. Soalnya kalau enggak nanti kita salahnya double. Sudah janji nggak ditepatin, kita buat orang harap-harap kosong gitu.
Dan itu tidak baik. Ya. Kenapa Abuna bisa ngomong begini? Karena Abuna juga berapa kali sering begini juga, masalah pekerjaan dan sebagainya. Manis di awal tapi ending-endingnya nggak semanis itu. Satu pelajaran juga bahwa kita tidak perlu berharap kepada manusia. Tetapi kan kedagingan kita pasti akan teriak dan ngomong. Ya, kita nggak boleh pungkiri bahwa kalau emang udah dijanjiin sama orang pasti begitu kan, kita ngarep, loh katanya si A ini mau begini katanya. Mana ini? Oh nggak ada ujung-ujungnya, nggak ada apanya. Ya terkadang kita juga jadi terjebak menjadi orang yang mengharapkan orang lain, padahal yang kita harapkan adalah pertolongan daripada Tuhan. Ya, jadi adakah yang pernah berjanji tetapi tidak menepatinya? Atau mungkin ada juga yang pernah dijanjikan sesuatu tapi orang yang menjanjikan itu tidak menepati janjinya? Tidak usah sedih. Ya, taruh tangan di dada sama-sama. Jangan sedih. Iya. Kenapa? Karena ada kabar gembira hari ini. Ada satu pribadi yang selalu menepati janjinya. Dialah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Dialah Allah yang dari sebelum inkarnasi sampai ia inkarnasi, dia pribadi yang menepati janji-janjinya. Kalau kita buka di Kejadian pasal 21, kita buka Kejadian pasal 21. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kalau kita bicara tentang mengandung dan melahirkan, ini ada banyak pengertian, dari mulai pengertian yang harfiah, yaitu keturunan daging, atau sesuatu yang sudah lama sekali kita perjuangkan dan kita kerjakan lalu belum gol-gol. Contohnya proyek, ya, proyek-proyek atau misalnya usaha dan apapun itu, atau pergumulan. Tetapi hari ini kita sudah melihat bagaimana ada dua hal yang menjadi patokannya. Yang pertama adalah bagaimana Allah berfirman dan Allah menjanjikan itu. Ini berawal dari janji Allah kepada Abraham, Bapak Ibu. Ya. Di Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga itu Allah menjanjikan bahwa Dia akan memberkati Abraham. Dia akan membuat keturunan Abraham itu sangat banyak. Dia akan menjadikan Abraham itu menjadi berkat. Bahkan dia akan berkati orang-orang yang memberkati Abraham. Dan Allah juga berjanji pembelaan. Dia akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Bapak Ibu, kalau manusia mungkin bisa jadi apa yang dijanjikan belum terjadi, itu jangan langsung terjebak kepada manusianya sudah janji. Itu keliru. Juga jangan juga langsung kita melegitimasi bahwa Allah itu janjinya omong kosong. Itu juga salah. Karena Allah tidak akan pernah melanggar perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan janji Allah kepada Abraham itu yang menjadi janjinya di tahun 2025 ini. Jadi tetaplah setia Bapak Ibu. Dalam kepercayaan kita kepada janji Tuhan, dalam kepercayaan kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam kepercayaan kita dalam melayani, kepercayaan kita dalam mengerjakan segala sesuatu, termasuk kepercayaan kita kepada apa yang pernah kita dengar. Sekalipun yang mengatakan belum melakukan apa-apa, akan tetapi berbahagialah mereka yang sudah berjanji dan tidak melanggar perjanjiannya. Saya tutup dengan satu
ayat di Mazmur pasal 89. Mazmur 89 ayat yang ke-34. Mazmur 89 ayat 34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Ayat yang 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Demikian firman Tuhan. Yang sepakat dan percaya, katakan amin. Mari sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Apa yang engkau dengar selama ini yang berasal dari firman Allah, tetaplah engkau pegang teguh dan percaya bahwa Ia tidak akan melanggar perjanjiannya, dan apa yang difirmankannya dan diucapkannya tidak akan pernah diubah. Sebagaimana janji Allah kepada Abraham. Dan karena kita satu keturunan di dalam Kristus yang adalah keturunan Abraham, maka kita pun berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dalam tahun ini, sepanjang tahun ini. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan. Tepatilah apa yang pernah kau ucapkan. Tepatilah apa yang pernah kau janjikan. Sehingga apa yang diucapkan dan dijanjikan Allah juga ditepati atas kita. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Ampuni kalau kami sempat tidak menepati janji kami. Kami mau berubah selagi ada kesempatan ini. Dan kami mau tetap percaya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan, suatu saat itu akan ada masa di mana mengandung janji Tuhan dan menghasilkan janji Tuhan. Sehingga lahirlah apa yang kau janjikan itu. Terbukalah apa yang dikandung itu. Dan berhasillah apa yang dikerjakan itu. Bapak Ibu sekalian, terimalah janji Tuhan dan berkat Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya dan kesempatan untuk berbenah diri dan melekat kembali di dalam pribadi Kristus Tuhan, yaitu Allah yang setia dan tidak pernah mengubah apa yang pernah dijanjikannya, diucapkannya dan difirmankannya. Dan yang keluar dari mulutmu itu pasti akan dijadikannya, dan yang pernah kau dengar itu pasti akan kau terima. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit pasti disembuhkan, yang sedih engkau akan dihibur, yang lemah engkau dikuatkan, yang berbeban berat engkau akan diberikan kelegaan, dan engkau akan melihat mujizat dan terobosan sepanjang tahun ini dengan cara Tuhan yang spektakuler. Diberkatilah engkau, diberkatilah kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Jadi akhirnya apa? Akhirnya hari ini, akhirnya tadi malam saya telepon orangnya, selalu saya telepon, puji Tuhan mujizat terjadi. Akhirnya hari ini saya dan anak saya dan juga Abuni bisa menepati janji. Artinya saya bisa menepati janji saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, selagi masih ada kesempatan, tepatilah janji itu. Karena kita pun tidak mau Allah tidak menepati janjinya.
Karena kadang-kadang bukan karena Allah tidak menepati janji, tapi karena kitanya yang menjadi penyebab tertundanya apa yang Allah janjikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dalam bekerja dan selamat melayani dan selamat menjadi berkat. Amin. Terima kasih ya Buna, Abuni. Terima kasih, Terima kasih Abuna. Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Abuni. Buna. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Abuna, Abuni. Tuhan Saudara. berkati. Pak Iman. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sama-sama kita katakan jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kami izin mau persiapan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai jumpa besok lagi ya. Sampai jumpa besok lagi. Bye. Bapak Ibu, bye. Abuni.